Opera Mitra, obrolan pagi sekitar kita. 104.9 Mitra FM All Day All Hits, Be Smart in Every Single Day. Seperti janji saya tadi, kalau di jam 10 sampai jam 11 kita melintaskan segmen Opera Mitra, obrolan pagi sekitar kita ya. Saya tadi udah menjanjikan dari jam 9 untuk obrolan pagi kita di Opera Mitra, kita bakal membahas tentang imbas corona terhadap perjalanan ibadah umroh dan haji, khususnya di Kabupaten Banyumas ya. Ya, memang imbas corona ini sudah kemana-mana ya, begitu kompleks metaverse ke sektor ekonomi, dunia pariwisata, ke event-event, kemudian ke pelaksanaan haji dan umroh. Nah, yang terbaru adalah pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan sementara. Ingat ya, menghentikan sementara waktu kegiatan ibadah umroh di wilayah mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 di negara mereka. Nah, hal ini jelas membuat para jemaah umroh di Indonesia batal berangkat ke Tanah Suci. Bahkan beberapa hari yang lalu sudah ada yang sampai ke sana harus pulang lagi gitu ya. Pemerintah Arab Saudi menempuh upaya ini sebagai langkah pengamanan yang secara konsisten yang telah mereka lakukan guna membatasi penyebaran virus corona yang sudah semakin merebak kemana-mana. Langkah pemerintah Arab Saudi ini sekaligus upaya untuk mencegah merebaknya wabah virus ini masuk ke Mekah dan juga Madinah, yaitu dua kota suci umat Islam yang sangat perlu diperhatikan keamanannya dari segala wabah penyakit. Nah, kira-kira bagaimana dampak dari kebijakan pemerintah Arab Saudi tersebut terhadap perjalanan ibadah umroh dan haji di Kabupaten Banyumas? Kita akan ngobrol banyak, kita akan kupas tuntas tentang hal ini dengan para narasumber yang sudah hadir di Opera Mitra untuk pagi hari ini ya. Kita sapa satu persatu beliau-beliau yang sudah hadir, yaitu dari Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Ada Dr. Andes Haji Purwanto Hendro Puspito, lebih akrab kita panggil Pak Hendro, yaitu Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kabupaten Banyumas ya. Ini dari Kementerian Agama. Kemudian juga Mas Febri Dwi Widianto, Wakil Direktur CMMI Purwokerto ya. Beliau adalah dari Biro Umroh dan Haji CMMI Cabang Banyumas. Kita sapa dulu satu persatu, ada Pak Hendro dan Mas Febri. Selamat pagi Pak Hendro, gimana kabar? Pagi, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat walaupun virus corona sudah berada di mana-mana. Semoga kita tetap bisa beraktivitas secara normal dan masih bisa bepergian, termasuk ke Radio Mitra FM. Ya. Alhamdulillah ya. Kemudian juga ada Mas Febri yang sudah mesam-mesem dari tadi, sepertinya lagi happy banget. Nggak tahu nih ada apa. Selamat pagi Mas Febri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan Mas Febri? Alhamdulillah belum, Mbak. Oh belum. Belum sarapan aja semangatnya kayak gini, apalagi kalau udah sarapan. Belum sarapan kedua. Oh, kedua atau jangan-jangan yang ketiga gitu ya. Nah, menanggapi tentang imbas corona terhadap pelaksanaan ibadah umroh dan haji khususnya di Kabupaten Banyumas. Ini mungkin saya mau dengar dulu penjelasan dari Pak Hendro. Bagaimana sih tentang imbas corona ini Pak? Terutama terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umroh di tempat kita. Ya, terima kasih. Untuk pemerintah Indonesia, pertama memahami kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk melakukan penghentian sementara dan izin masuk guna melakukan umroh atau ziarah bagi yang berminat untuk ziarah ke Tanah Suci, jadi untuk semua negara, tidak hanya Indonesia, dengan pertimbangan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jamaah umroh dan ziarah. Dan di Kabupaten Banyumas memang kemarin sudah sebelum ditutup tanggal 27 itu sudah ada yang sudah berangkat di sana dan tetap melaksanakan sesuai dengan kontrak dan jadwalnya dimelaksanakan. Tapi yang baru datang atau baru berangkat dari Tanah Suci itu sementara ada juga yang sudah di Abu Dhabi dan mungkin ada di Kolombo, itu sementara dipulangkan. Itu dipulangkan ke tanah air dan dengan penjelasan oleh pihak PPIU sendiri atau biro maupun penerbangan. Dan insya Allah hasil rapat koordinasi dari Menteri Agama dan pihak terkait
dari PPIU sendiri, maskapai penerbangan dan pihak dalam rangka menjamin jamaah pasca kebijakan penghentian sementara ini semua jamaah tidak dirugikan. Intinya nanti pemerintah mempertanggungjawabkan bersama mitra-mitranya untuk bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada jamaah umroh yang terdampak pembatalan keberangkatan ibadah umroh, bahwa penghentian sementara ini bagi semua warga negara asing yang masuk ke Arab Saudi, tidak hanya untuk Indonesia. Dan nanti menunggu kebijakan akan dibuka kembali setelah nantinya mungkin dianggap sudah steril. Dan sekarang baru dibuka untuk internal di Tanah Suci, karena untuk dari negara lain belum dibuka lagi. Itu pun sekitar Ka'bah masih ditutup atau disterilkan dengan alat untuk yang tidak sampai ke Ka'bahnya. Dan PPIU juga memberikan pengertian kepada jamaah bahwa keberangkatan jamaah umroh hanya dapat dilakukan setelah pemerintah Arab Saudi mencabut statusnya, itu kan. Jadi sementara ditunda dan nanti akan diberangkatkan kembali setelah dinyatakan dibuka. Dan di pihak penerbangan pun juga akan menjamin tidak akan ada tambahan biaya lagi, itu seperti itu. Oke. Karena jujur aja kita sebagai orang awam, netizen juga, masyarakat luas, banyak yang terkaget-kaget ketika pas kemarin Arab Saudi melakukan kebijakan bahwa untuk pelaksanaan umroh dan haji dihentikan sementara. Dalam pikiran banyak orang, termasuk masyarakat umum kayak saya gitu, berpikiran bahwa aduh jangan-jangan nanti sudah tidak boleh melakukan ibadah haji dan umroh dalam waktu yang tidak ditentukan. Terus membayangkan bahwa di sana sudah tidak ada aktivitas sama sekali karena dampak dari corona, dan kemudian udah pikirannya kemana-mana. Padahal warga lokal sendiri masih bisa. Jadi ini dari PPIU atau penyelenggara Biro Umroh itu hanya mereschedule saja. Jadi dijadwal ulang terkait dengan kegiatan untuk menegosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi tentang akomodasi hotel, konsumsi, transportasi baik darat maupun udara, layanan untuk tiap jamaah untuk dapat disampaikan dengan pencabutan status penghentian sementara keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi. Jadi jamaah yang sudah mendaftar untuk sementara jangan resah lah, nanti insya Allah pada niat untuk melaksanakan ziarah umroh bisa tetap terwujud pada saat nanti kebijakan dari pemerintah Saudi telah dibuka. Dan kemudian untuk persiapan kita untuk pemberangkatan haji pun sesuai dengan protapnya dan schedule-nya juga sudah tetap berjalan. Sekarang di Banyumas kami baru saja bekerja sama dengan imigrasi untuk membuat paspor haji atau paspor PPRI, itu paspor perjalanan Republik Indonesia untuk jamaah haji yang kebetulan diambil foto dan sidik jarinya di Kementerian Agama, yaitu di gedung PLHUT lantai 2, karena kami sudah mempunyai layanan haji satu atap. Jadi pihak imigrasi yang datang ke kami untuk kita yang mengumpulkan jamaah, dari jamaah tidak perlu lagi ke imigrasi. Dan sedang dalam proses, nanti setelah proses di imigrasi selesai akan kita ambil paspornya untuk kita teruskan kembali ke Kanwil untuk kita terbitkan atau kita usulkan visanya, itu kan. Jadi jamaah tidak repot lagi, karena visa sekarang juga di provinsi, tidak perlu lagi ke pusat, itu. Jadi lebih singkat dan nanti proses lebih mungkin dari jamaah lebih enak lah, itu. Dan pelayanan haji di Tanah Suci juga lebih meningkat. Dan juga sekarang juga berjalan para pembimbing. Para pembimbing haji, baik pembimbing ibadah haji untuk ibadahnya, ketua kloternya, kesehatannya, sekarang sedang dibina atau di pembekalan di Solo selama 10 hari. Itu. Jadi se-Jawa Tengah untuk SOC di Jawa Tengah itu di Donohudan. Di Donohudan itu insya Allah nanti sampai tanggal 20, mulai tanggal 11 kemarin sudah melaksanakan pembekalan untuk nantinya bisa melayani jamaah haji dari tanah air sampai ke Tanah Suci dan pulang. Dan mudah-mudahan dari pemerintah Arab Saudi sendiri sudah bisa memprediksi perkiraan akan dibuka kapan, dan mudah-mudahan tidak mengganggu dengan proses haji. Tapi kan untuk umroh sementara memang pendaftarannya sementara ditangguhkan atau ditutup sementara untuk pendaftar baru. Tapi yang umroh pendaftar baru dari aplikasi Psikopatuh untuk pendaftarannya dihentikan. Jadi untuk sementara ya. Sementara. Kita angkat telepon dulu. Monggo. Selamat,
Monggo silakan yang mau bergabung di nomor 621621 bisa dicoba lagi, kita terima telepon Anda ya, sekali lagi di 621621 atau di 0811287189. Ya, kita coba angkat lagi, barangkali sudah ada yang penasaran ya. Selamat pagi Opra Mitra. Selamat pagi Opra Mitra. Halo, selamat pagi Opra Mitra. Selamat pagi Opra Mitra. Pagi, Pagi, dengan Bapak siapa di mana? dengan Pak Wasiat. Pak Wasiat. Wasiat warisan ya. Iya nih, Pak Wasiat. Di mana Pak Wasiat? Ini di Purwokerto aja. Di Purwokerto aja. Ada yang mau ditanyakan nih? Berkaitan Ini dengan mau virus tanya. corona dan umroh. Kalau tadi sampaikan umroh haji gitu, sekarang sih masih ada nggak program dana talangan haji? Program dana talangan haji. Ya, kemudian uang yang sudah disetorkan sambil menunggu haji itu digunakan untuk apa ya? Dan yang ketiga, ini terkait virus corona, sampai tahapan kapan pemberangkatan haji itu bisa dimulai lagi atau seperti apa? Oke, Oke, sampai terima kapan? Oke, terima kasih untuk gabungnya. Jawabannya nanti ditunggu ya, Pak Wasiat. Di seputaran Purwokerto sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah ditampung oleh narasumber kita. Nanti bakal dijawab satu persatu. Yang jelas, stay tune terus di 104.9 ya. Oh ya, yang membuat rasa penasaran saya, ini kan kemarin waktu ada muncul pengumuman dari pemerintah Arab penundaan pelaksanaan umroh dan haji, berapa banyak sih Pak jumlah jamaah yang batal untuk berangkat, terutama dari Kabupaten Banyumas? Ya, untuk Kabupaten Banyumas sendiri secara pasti kami tidak tahu ya, karena itu aplikasinya bukan di kantor Kementerian Kabupaten tapi di kantor pusat dari Dirjen PHU. Tapi dan dari kami tidak bisa memonitor kaitannya by name, by address sesuai dengan yang ada di wilayah kami. Tapi kami menerima informasi dari pusat bahwa kemarin dari Banyumas sekitar 38 orang. Ya, 38 orang yang dikembalikan ke tanah air setelah melaksanakan penerbangan dari sampai Kolombo. Nah, itu informasi yang kami terima. Tapi alhamdulillah dari PPUU-nya sudah melayani dan sudah melaksanakan untuk penjelasan terkait reschedule tersebut. Dan PPIU sendiri yang lebih paham untuk jumlahnya per PPIU, karena itu yang mempunyai aplikasi si patuh itu kan memang dari Biro Perjalanan. Jadi kami tidak terkoneksi dengan PPIU, karena PPIU itu kan mempunyai kewenangan pendaftaran. Kami tidak bisa memantau jumlahnya itu. Jadi yang tahu persis jumlahnya ya memang dari pusat. Kalau kami tahunya dari informasi yang dirilis dari Kementerian Pusat. Dan di Banyumas sekitar 38 dari jumlah total sekitar 4.000 berapa itu yang dari jamaah haji se-Indonesia yang nanti dipulangkan secara bertahap sampai tanggal 15. Ini kan 15 Maret. 15 Maret tadi ada jamaah yang sekitar 88 nanti terakhir. Jadi bertahap dari tanggal 4 Maret itu ada 4.700 jamaah, terus bertahap sampai dengan total seluruhnya 18.589 jamaah gitu yang akan dipulangkan. Tapi yang itu sudah melaksanakan umroh karena sudah di tanah suci, tinggal schedule jadwalnya selesai baru dipulangkan. Oke ya. Oke, datanya itu tadi sudah disampaikan. Kemudian sekarang untuk Mas Febri selaku Biro CMMI ya, Biro Penyelenggara Haji dan Umroh. Kira-kira sejauh ini apa dampak yang sudah terasa Mas? Adakah dampaknya atau justru malah nggak berasa ada dampak apa-apa karena ini cuma penundaan? Gimana? Iya Mbak, sebelumnya kami dari CMMI Tour and Travel, kebetulan kantor pusat ada di Purwokerto. Jadi satu-satunya biro yang kantor pusatnya ada di Purwokerto. Jadi alhamdulillah kemarin tanggal 27 saat bulan Februari ini kita ada 3 pemberangkatan. Dan kebetulan salah satunya di tanggal 27. Itu kita ada 25 jamaah yang kebetulan alhamdulillah pulang kembali lagi ke Indonesia setelah berada di Malaysia. Jadi pada saat baru di Malaysia. tanggal 27-nya itu jam 5 sore. Jadi
kawan saya yang ada di Jeddah kebetulan menginformasikan fix tidak bisa berangkat karena kebetulan jamaah yang sudah sampai di Jeddah pun juga dikembalikan. Akhirnya saya putuskan jam 5 sore itu kita kembali ke Indonesia. Padahal sudah sampai di Malaysia. Padahal sudah sampai di Malaysia. Karena sehari sebelumnya kan kita sudah berangkat dulu di Jakarta. Jadi jam 12 siang ke Malaysia karena kita menggunakan salah satu maskapai start dari Malaysia startingnya gitu kan. Terus info itu di grup itu di travel umroh itu owner jam 6 pagi itu sudah gelisah semua. Tapi memang keputusannya fixnya itu jam 5 sore. Jam 5 sore. Close dari Arab Saudi. Jadi sudah saya kembalikan lagi ke Indonesia jam 10 malam. Langsung saya pulangkan lagi tiba di Jakarta langsung saya kembalikan ke Indonesia. Kemana? Ke Purwokerto. Nah, nasib mereka yang sudah waktu itu sudah mau berangkat, sudah sampai ke Malaysia, dipulangkan lagi ke rumah orang tuanya masing-masing. Liburan. Itu nasibnya bagaimana? Mereka udah bayar, udah Yeah. siap-siap. Bagaimana tuh perhitungannya? Oke. Yang pastinya perlu diinformasikan ini supaya tidak, karena sangat beredar isu atau hoax yang di publik cukup membuat resah gitu ya. Artinya untuk jamaah ini memang ini adalah bukan dibatalkan tapi ditunda keberangkatan karena memang efek impact dari kasus COVID ini sangat luar biasa. Semua negara sekarang sudah lockdown kan. Jadi ini ada penjadwalan kembali. Jadi dari maskapai kemarin sudah dimulai dari Saudi itu tanggal 14 penjadwalan kembali. Artinya untuk biaya itu tidak ada masalah, Mbak. Jadi memang jamaah ini akan tetap diberangkatkan. Cuma belum sekarang. Iya, kita tetap menunggu informasi yang pasti sampai ada keputusan resmi dari pihak Saudi yang nanti akan diinformasikan melalui, kan kita punya ada Kemenak ya. Nah itu nanti juga akan resminya dari situ juga begitu. Nah, ini kan sampai menunggu ada keputusan resmi dari betul. pihak Arab Saudi. Ketika kita menunggu keputusan resmi, situasi seperti apa yang bisa membuat Arab Saudi kemudian membuka kembali pelaksanaan ibadah umroh dan haji? Seperti yang disampaikan dari Pak Hendro, memang sebetulnya ini bukan pertama kali Arab Saudi menutup. Tahun udah 40 kali penutupan. Seingat saya itu dulu virus kolera juga itu tahun 1892. Pernah juga, Mbak. Jadi memang kita harus ambil hikmahnya saja karena di Arab Saudi ini, apalagi orang yang ingin melakukan umroh ataupun ibadah haji kan ribuan, jutaan bahkan ya Pak Hendro, betul? Di seluruh dunia masalahnya seluruh ya. dunia, coba Mbak bisa bayangkan. Kalau di situ tertular semua, masya Allah. Betapa repotnya seluruh dunia ya. Repotnya. Jadi paling dari 4 juta orang kan kumpul di masjid itu. Jadi ke kampung masing-masing menyebarkan gitu ya. Betul. Ini langkah yang strategis yang memang mungkin sulit ya bagi Arab Saudi. Demi kebaikan ya. Betul, karena kalau kita lihat dari tahun kemarin 2 juta visa, apalagi kan devisa bagi Arab Saudi sangat, ya mereka memperhitungkan, tetapi karena melihat impact-nya yang sangat luar biasa. Nah pertanyaannya kembali, sampai kapan ya? Sampai menunggu mereka benar-benar yakin menemukan penawarnya. Sampai keluar antivirusnya. Yes. Kalau antivirusnya keluar muncul 1 tahun kemudian gimana? Ya ini sedang berproses. Artinya itu kebijakan dari pihak Arab Saudi, Mbak. Selama mereka yakin katakanlah ini corona tidak masalah, mungkin walaupun masih ada tetapi mungkin mereka bisa menanggulangi gitu kan, seperti China membangun puskesmas, menyiapkan perusahaan masker dan lain sebagainya, validasi siap, body thermal dan lain sebagainya, checking, ya mungkin mereka akan membuka kembali. Tapi yang pasti sampai kapan itu yang kita masih mencari informasinya. Kalau kemarin saya terakhir dari Konjen itu informasinya adalah insya Allah Ramadan awal. Tapi ini juga belum pasti 100% valid. Kalau kita melihat berita ini lockdown negara ini luar biasa juga mungkin. Malah makin hari makin banyak negara betul. jadi. Ya, karena favorit kalau Ramadan kan favorit. Iya. Nah, melebihi haji itu. Betul. Ini gimana ini kira-kira kalau sampai belum dibuka gitu ya? Ya pastinya kita sebagai jamaah umat muslim lah ya, artinya yang ingin berangkat untuk ke tanah suci, siapa sih yang tidak ingin gitu. Tapi karena kita melihat ada sesuatu yang lebih besar ininya, apa istilahnya, resikonya ya.
ya kita hanya bisa mendoakan lah supaya ini segera pulih. Umat Islam artinya segera membantu dengan doa agar virus yang sudah luar biasa ini bisa tertangani dengan baik. Betul, Itu, Mbak. betul. Tapi kalau boleh tahu, mungkin antara Bapak Hendro dan Mas Febri, kalau penutupan sementara pelaksanaan umroh dan haji ini kan di Arab bukan yang pertama, katanya dulu udah pernah. Ya. Kalau boleh tahu, dulu waktu Arab Saudi mengenakan kebijakan seperti itu, paling lama berapa lama? Berapa hari, berapa bulan? Kalau yang dulu pernah dilakukan? Oke, sedikit saya tambahkan, itu penutupannya hanya untuk yang luar ya. Yang Artinya dari luar dari negeri. luar, dari dalam itu tidak ada masalah. Seperti saat ini pun seperti Pak Hendro sampaikan sudah disterilkan untuk yang di lingkaran Ka'bah di ring satunya, tapi bisa melaksanakan tawaf itu di luar atau di lantai 2. Jadi tidak ada masalah untuk pelaksanaannya. Sebetulnya jadi menjaga. Seperti Italia, mereka kan menutup yang istilahnya turis-turis dari luar. Kita pun juga ada tour internasional pun juga. Terakhir kemarin ke Eropa, itu juga sudah close itu tanggal 29. Hari ini Aqsa dan lain sebagainya juga sudah tertutup. Artinya untuk turis-turis ya dari luar begitu, Pak. Oke. Ya, mungkin hikmahnya adalah biar kalau orang-orang kita mau bepergian, mau wisata, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di dalam negeri aja. Iya, sayang. Biar menglarisi. Kita jualannya pakai domestik ini. Itu imbasnya seluruh travel di Indonesia, bahkan di dunia, di Indonesia lah ya. Kita sekarang akhirnya menggalakkan nih wisata Indonesia sendiri. Domestik ya. Iya, saya kalau jual kemarin batu sempat dilupakan raden. ya Mas ya. Ziarah wali. Iya, ziarah wali. Betul. Masjid-masjid Labuan Bajo bersejarah. gitu dan lain sebagainya, betul. Oke. Betul. Nah, Mas Febri, seberapa jauh Mas imbas dari COVID-19 ini untuk Bisnis. bisnis Oke. secara materi gitu? Berapa persen yang harus? Ya jujur ini sangat impact-nya luar biasa ya, hampir penurunannya 50%. Tetapi itu kan hanya mereka melakukan ceritanya melakukan pendaftaran. Jadi ada kemarin yang sudah mau daftar, lihat berita, aduh nanti saja nunggu dibuka begitu kan. Kita masih masih berproses sampai saat ini. Cuman memang ada sedikit ketakutan bukan ketakutan, artinya mungkin penundaan lah di dalam diri mereka, nanti sajalah tunggu buka begitu kan daftarnya. Makanya kita secara bisnis sekarang kita menggalakkan yang namanya pariwisata di domestik saja, di dalam negeri, karena bagaimanapun orang sudah ke Bali aja takut juga. Iya. Ya kan? Apalagi di sana memang Ya mau ke Jogja aja takut. Wah, banyak bule-bulenya gitu kan. Waduh. Padahal Masya dulu Allah. nyari bule ya. Padahal dulu nyari bule gitu kan. Tapi yang jadi menarik adalah kemarin nih jamaah yang pulang ini kemarin tanggal 27 mereka menyesal. Menyesalnya? Kenapa kok berangkatnya nggak dari kemarin-kemarin? Pas belum rame COVID-19 Iya betul, ya. betul. Oke, Aduh ya Allah. Tapi mereka sudah bisa menerima dan alhamdulillah. Koper masih ada di kantor semua kemarin. Terus kemudian kemarin juga ada dari Polda juga kebetulan memberikan motivasi juga kepada para jamaah. Artinya jamaah menerima dengan baik. Tidak ada istilahnya, wah ini ada bilang demo minta uangnya dikembalikan dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Clear dari jamaah juga memahami karena ini isunya isu dunia kan. Betul. Karena memang bukan dibatalkan, hanya Ditunda. Betul. Di reschedule karena ini kan keadaan force majeure. Iya betul. Tapi kan awalnya ketika berita belum clear, banyak yang simpang siur, terus kemudian ya itu ribut tentang biaya yang udah masuk bagaimana, nanti ganti rugi gimana gitu ya. Karena memang mungkin belum jelas ya kabar yang didapat. Oke, buat tadi Mas siapa Wasiat betul ya, yang sudah kirim pertanyaan. Sabar ya, nanti pertanyaannya bakal dijawab oleh Mas Febri dan juga oleh Pak Hendro. Tapi sesaat lagi kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap aja di segmen Opera Mitra. Mitra Lovers, kita kembali lagi masih di segmen Opera Mitra, obrolan pagi sekitar kita tentang imbas corona terhadap perjalanan ibadah umroh dan haji di Kabupaten Banyumas. Yang mau bergabung di nomor telepon 621 kita persilakan. Selamat pagi Opera Mitra. Selamat pagi Opera Mitra. Halo. Selamat pagi. Pagi dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
dari Banjarnegara. Dari Banjarnegara. Ini sepertinya Pak Dani ya? Mungkin. Oh, mungkin, kok mungkin sih. Gimana Pak Dani? Assalamualaikum para narasumber. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dani? Ada Kalau yang mau saya mau ditanyakan? komentar saja lah. Mm-mm. Boleh apa enggak kalau Boleh, silakan. Mau komentar boleh atau mau bertanya-tanya juga boleh. Silakan Pak. kalau menurut saya pemerintah Arab Saudi itu kurang bijaksana kalau di seluruh dunia diberhentikan. Mestinya yang diberhentikan dari negara asal virus corona. Kita juga sekarang punya corona loh Pak, Indonesia loh Pak. Tapi negara asal yang timbulnya corona kan dari negara mana? Ya, Cina doang dari negara nanti. itu saja yang mestinya dihentikan. Oke, padahal negaranya udah banyak yang ketularan. Kemudian para ulama di Arab Saudi itu semuanya berdoa di makom mustajab, itu di multazam atau di roboh. Katanya di situ makom mustajab mestinya memohon agar corona tidak masuk ke kota suci Mekah dan Madinah. Oke. Saya komentar saja begitu. Terima Oke, kasih. oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Pak Dani di Banjarnegara yang punya opini bahwa seharusnya Arab Saudi memiliki kebijakan jangan semua negara dilarang atau ditutup untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, tapi maunya negara yang memiliki asal corona. Ya Cina doang dong Pak nanti yang ditutup ya. Padahal Indonesia pun sekarang udah mulai banyak yang terkena virus corona dan Sudah 5 benua kok. nah Malaysia, Iran dan lain sebagainya ya. Betul. Oke, dan kemudian untuk menanggapi yang ya. berdoa di mana tuh tadi? Oh, Tempat-tempat mustajab. Iya, gimana Pak Hendro? Mungkin mau mengusulkan ke sana untuk berdoa bersama-sama. tadi Pak Dani kan mengusulkan ulama Arab Saudi Ulama semuanya Arab Saudi, untuk ya? berdoa di sana. Gitu. Ya, kalau ada undangan raja ya ulama sini siap ya. Oke, kalau kebenaran ya Pak ya. Ya, itu kan harus bisa undangan itu kan karena bisa Bisa mau datang nanti. Besok saya bikin undangan ya Mas Febri. Aduh. Oke ya. Ya kalau kita tidak bisa punya kesempatan untuk berdoa di sana ya kita berdoa dari sini ya Pak ya. Betul. Semoga bisa segera terselesaikan untuk virus corona. Oke, lanjut lagi tadi pertanyaan yang juga sudah tergabung dari Mas Wasiat ya. Satu persatu bakal dijawab oleh Pak Hendro atau Mas Febri. Monggo silakan. Oke. Nih, mungkin saya dulu. Sementara untuk Pak Wasiat, terima kasih pertanyaannya dari Purwokerto ini cukup baik juga. Program pertama program talangan haji ya. Nah, untuk program talangan haji itu sejak Undang-Undang Nomor 8 2013 maupun undang-undang yang sekarang yang terbaru Undang-Undang 8 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh bahwa untuk talangan itu sementara sudah tidak diperbolehkan karena ini untuk sementara ditangguhkan terkait dengan memperbanyak antrian atau waiting list. Kalau banyak talangan nanti tambah antriannya lebih panjang lagi, apalagi sekarang sudah daftar sekarang berangkat hajinya tahun 40 sekian karena udah 26 tahun waiting listnya 26 tahun. Jadi untuk program talangan oleh pemerintah sementara dihentikan. Kemudian untuk uangnya yang sudah disetor untuk apa saja lah itu dikelola oleh BPKH. Itu kan sekarang pemerintah sudah membentuk Badan Keuangan Haji sebagai pengelola keuangan haji yang diketuai oleh Pak Dr. Anggito Abimanyu. Dan dikelola untuk secara syariah juga dikembangkan ke sukuk ya, dari sertifikat berharga syariah negara SBSN, dan tidak benar kalau untuk membiayai jalan tol dan sebagainya itu tidak benar. itu dikelola secara syariah juga untuk di perbankan syariah juga permodalan juga itu ada dari sana seperti bank muamalat, bank syariah itu dan suntikan dananya juga dari bank syariah. Jadi itu diobligasikan ke bank syariah dikelola oleh negara. Bentuknya syariah berupa sertifikat ya, berharga. Itu uangnya juga untuk kemaslahatan umat juga itu terkait juga ada asnafnya sendiri. Asnaf untuk sosial, kemasyarakatan dan sebagainya. Itu bukan dari pokoknya tapi itu kan dari jasa atau dari kalau kita bilang bagi hasilnya yang dikelola oleh BPKH itu kan ada asnaf yang sesuai dengan peraturan
pemerintah untuk apa saja penggunaannya itu juga untuk ada 8 asnaf juga. Kemudian untuk penutupan dengan adanya virus sampai kapan ya wallahu alam. kita nunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi karena yang penting dari para jamaah yang sudah mendaftar untuk bersabar dan untuk selalu menenangkan diri lah itu kembali karena Allah ya kan, ini juga dampak dari itu semuanya memang merasakan seluruh dunia. Jadi kita sarankan untuk kepada jamaah ya untuk tetap tenang, insya Allah akan berangkat pada saatnya nanti. Dan, pada saat yang tepat ya. Nanti karena PPIU tidak membatalkan dan tetap uangnya tidak hilang, itu tetap hanya reschedule. Semua maskapai maupun para kontrak yang diakomodasi, catering dan sebagainya sudah dijadwal ulang dan nanti dinegosiasi oleh para pihak yang terkait itu. Jadi insya Allah nanti pada saat pemerintah Arab Saudi membuka, PPIU akan bergerak untuk melaksanakan schedule dengan jadwal yang nantinya disesuaikan dengan jamaah yang mungkin sistemnya first served first come ya. Siapa yang daftar dulu ya akan diberangkatkan dulu kan, karena ini kan reschedule ya. Jadi yang kemarin sudah berangkat sampai ke Malaysia, ke Abu Dhabi mau dikembalikan ya nanti mungkin diberangkatkan dulu. Paling awal kan seperti itu. Itu seperti itu. Mungkin nanti tambah Mas Febri yang lebih teknisnya kan, beliau yang kalau lebih paham. Iya. Kalau kami kan hanya operatornya, regulator dari pemerintah itu regulator. Betul, gimana Mas Febri? Iya. Memang dari Arab Saudi ya dalam hal ini untuk yang teknis operasional adalah muasasah ya. Memang pihak sana juga belum berani memastikan ini tanggal berapa dan kapan dibukanya. Tetapi memang tidak ada yang perlu supaya tenang ya, tidak ada pembatalan lah dari pihak sana. Ini hanya di reschedule saja, baik hotel ataupun penginapan, terus kemudian transportasi selama di Arab Saudi. Memang ini istilahnya kalau tadi Pak Hendro bilang force majeure, seperti kalau di Arab itu namanya adalah penangguhan sementara. Jadi nanti ini akan, karena ini kasusnya kan bukan hanya pertama kali ini saja Arab Saudi sebetulnya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, memang beberapa kali mereka sudah pernah mengalami ini. Jadi memang nanti pada saat dibuka kita dari biro akan melakukan penjadwalan kembali, dan seperti tadi Pak Hendro sampaikan, Siskopatu sudah ditutup per tanggal 12 kemarin. Jadi nggak ada yang bisa untuk daftar. Karena ini nanti untuk manajemennya supaya rapih dulu. Jadi tadi nanti yang akan tidak memperpanjang antrian juga gitu kan. Karena memang luar biasa itu kemarin jumlahnya. Memang tadi sampaikan Pak Hendro betul, kita dapat info nanti ini yang sesuai di list Siskopatuh itu nanti terakhir 44 orang yang akan pulang. Begitu kan, jadi memang sudah dikembalikan semua lah. Ini nanti dari kita, dari travel itu besok akan melakukan koordinasi yang akan difasilitasi dari Kemenak tentunya dengan para PPU ini, dengan biro-biro untuk istilahnya merapikan lebih dulu lah ini. Nanti stepping bukan jangka menengah mungkin, ini jangka pendeknya dulu bagaimana, karena kan jamaah harus ditenangkan. Jamaah harus mendapatkan informasi yang tidak setengah-setengah. Walaupun Arab Saudi masih menutup nih, tapi kan mereka butuh kepastian. Ya kan, karena kan tagline-nya kan 5P ya Pak ya. Gitu kan, butuh kepastian begitu kan. Salah satunya lah ini nanti akan diinformasikan dan akan dipublish secara resmi. Tapi belum tahu, kita masih menunggu nanti surat resminya dari pihak Kemenak tentunya. Gitu Mbak. Oke. Nah, sejauh ini kan penutupan untuk pelaksanaan umroh dan haji dari seluruh negara ya. Seluruh dunia. Betul. Dunia luar Arab ditutup. Betul. Apakah sejauh ini dari pemerintah Indonesia melalui kedutaan atau mungkin perwakilan pernah melakukan lobby untuk ya maksudnya jangan lama-lama Pak gitu. Kalau orang sini ibarat ya rembuk-rembuk sambil sikut-sikut, jangan lama-lama Pak, 1 bulan aja ditundanya ya buat Indonesia gitu. Iya. Pernah ada lobby-lobby nggak? Untuk ada konsultan konsulat yang di sana kan ada. Yang di Tanah Suci kan baik di Jeddah maupun di Mekah sendiri ada itu. Jadi kita khusus untuk haji itu kan ada namanya ini bagian dari konsulat, tapi
pekerja atau pegawai dari Kementerian Agama. Itu ada yang penghubung dari konsulat ke pemerintah Raja Arab Saudi khususnya untuk Kementerian Haji dan Umroh itu kan. Melobi untuk meyakinkan bahwa Indonesia bisa memberangkatkan dengan kondisi yang steril dari virus dan gitu. negosiasi maupun pembicaraan itu yang ada, cuma kan ya bahasanya mereka kan ya silaturahminya Betul. Bawa tumpeng gitu ya. Tapi tidak ada yang bisa menjamin. Kita Tidak pernah, menjamin itu. awal itu kan pernah lobby pertama adalah Indonesia aman. Cuma Tapi terlihat belakangan hari nyatanya ada ya. tidak Kecolongan. aman. Iya, karena saya saat awal tanggal 27 itu kita berusaha meyakinkan bahwa oke, nggak apa-apa, landing permit di Jeddah aman, boleh, silakan landing di Jeddah. Ini dari sisi teknis ya operasional. Saat tanggal 27 nggak apa-apa, oke, confirm boleh, gitu kan, silahkan landing. Tetapi ya sampai di sana sudah harus kembali suruh pulang. Waduh, itu. Oke ya, berarti katakan kalau udah segala usaha ditempuh ya memang mungkin ini takdir dulu untuk ditunda ya. Iya, Tapi betul. Pasti ada hikmahnya, Mbak. Betul. Ngobrol-ngobrol tentang dampak dari corona ini di Arab sendiri ketika mereka melakukan pembatalan penutupan sementara, kira-kira ada dampaknya nggak sih buat mereka? Pasti, Mbak. Sangat. Kemana aja dampaknya? Apakah sama seperti Indonesia? Sangat. Kalau dari sisi pariwisata, karena kebetulan Arab Saudi kan sedang mencanangkan di tahun 2030 dia memang sedang membuka kan untuk mengenjot devisa negaranya mereka dari sektor pariwisata dan umroh terbuka dan untuk negara-negara lain ya? Dan umroh dan haji ini kan salah satu sektor mereka. Dan kebetulan kemarin juga Arab Saudi juga sudah membuka, jadi orang kalau Mbak tahu itu yang namanya visa Schengen itu, Arab Saudi akan masukkan ada 26 negara. Jadi Mbak misalkan ke Eropa nggak perlu ngurus visa umroh, langsung aja datang besok bisa umroh. Nggak masalah, nggak harus urus dulu karena sudah dalam satu paket itu di visa Schengen. Jadi ditambah 27 sampai 28 negara. Itu jadi membuat kemudahan. Nah, dengan adanya ini pastilah secara hitung-hitungan pasti gitu mereka ya, berdampak. di atas Sangat kertas berdampak. ya. Betul. Oke. Nilainya pasti wah. Luar biasa. Bikin pusing kayaknya kalau Bikin dihitung-hitung pusing. nilainya ya. Oke, sejauh ini Pak Hendro, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengedukasi calon jemaah untuk tetap yakin berani mendaftarkan diri, ataupun mereka yang sudah antri untuk yakin bahwa mereka satu saat pasti akan berangkat? Ya, dari sisi edukasi itu kan dari pertama dari kewenangan PPU yang mendaftar, otomatis dari pembimbing PPU sendiri yang menenangkan jamaahnya, otomatis kan untuk memberi pengertian bahwa ini bukan dibatalkan, pada saatnya nanti akan diberangkatkan sesuai dengan schedule yang akan dijadwal ulang tersebut. Kemudian dari kami pemerintah secara sistemik ya, secara itu kan pemeliharaan kesehatan dalam hari berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun di puskesmas, kami dari jamaah haji pun sudah mulai pembinaan di pemeriksaan tahap kedua. Jadi nanti pada saat untuk haji pelunasan ke tahap kedua itu sudah steril dari berbagai penyakit, karena secara otomatis kalau mengidap sesuatu penyakit tidak bisa melunasi, berarti tidak istitoah gitu kan. Jadi nanti pemeriksaan kesehatannya juga pemeliharaannya dari sejak awal, sejak dulu, bahkan sekarang peraturan dari Kementerian Kesehatan itu 2 tahun sebelum jamaah haji berangkat itu sudah diperiksa dan dibina sampai keberangkatannya, sehingga nanti betul melaksanakan ibadahnya dengan sempurna dengan kesehatan yang dijamin untuk bisa melaksanakan rangkaian rukun dan wajib hajinya. Begitu juga untuk umroh. Nah, ini kan juga kami juga masih membuka, kalau ada calon jamaah umroh membuat rekomendasi paspor, kami juga tidak menutup itu, karena paspor kan berlaku 5 tahun, tetap kami layani umrohnya itu. Walaupun nanti untuk jangka waktu tertentu berangkatnya di schedule, tapi proses untuk pembuatan paspor untuk umroh kan harus merekomendasi kami. Nah, itu juga tetap kita layani. Tetap berjalan. Tetap berjalan. Ya. Yang penting nanti dari jamaah untuk menjaga kesehatan dan pola hidup sehat gitu kan, dan untuk ketenangan insya Allah akan tetap bisa beribadah sesuai dengan niat yang sudah dilaksanakan. Betul. Amin. Karena niat baik pasti selalu nanti dikasih jalan ya. Dari Mas Febri sendiri nih, pukulan di dunia pariwisata otomatis sangat mempengaruhi tadi keberadaan apa ini namanya biro-biro gitu ya. Apa yang
bakal dilakukan sejauh ini untuk melihat situasi ke depan? Atau kemungkinan terburuk misalkan nih ke depan malah justru semakin kurang kondusif. Rencana apa yang sudah direncanakan, sudah dibuat untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan? Oke. Kalau untuk pelaku industri wisata ya, nantinya memang ini diserahkan kepada masing-masing biro. Karena untuk kan kita ada paguyubannya ya, biasa asosiasinya, tapi mereka sih artinya ini diserahkanlah kepada mandiri saja, kreatif, out of the box silahkan. Tapi memang sekarang biro-biro ini jadi kreatif, artinya ada saja yang bisa di apa untuk bertahan ya, untuk survive, ada hal yang bisa dilakukan gitu kan. Contohnya adalah dengan misal education trip gitu kan, untuk para ya target marketnya pasti seperti anak-anak sekolah, kemudian mahasiswa. Kalau dulu kan educational tripnya ke Singapura gitu kan, dan sebenarnya sekarang domestik Mbak, lebih ke wisata lokal. Apalagi ini dengan, nah ini bagusnya ada pengucuran dana untuk desa wisata ya, pastinya kan. Nah ini sangat juga bisa membantu lah, artinya kita bisa bantu jual ke mereka dan lain sebagainya. Paling langkah untuk jangka pendeknya seperti itu, sambil menunggu nanti informasi selanjutnya dengan adanya dampak corona ini. Oke, jadi bergeser ke produk jualan ya? Iya, betul. Awalnya jauh-jauh, sekarang yang deket-deket aja. Betul. Oke, sekarang yang terakhir mungkin untuk Pak Hendro, harapan-harapan apa yang ingin bisa dicapai berkaitan dengan situasi dunia yang semakin mengkhawatirkan karena corona? Ya, harapannya itu masyarakat di Banyumas khususnya untuk selalu berpola hidup sehat lah, ya, karena ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit ini. Mungkin tadi seperti Pak Febri sampaikan ada hikmahnya semuanya, sehingga kita untuk selalu meningkatkan pola hidup sehat dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kemampuannya. Insya Allah kalau orang Islam kan selalu 5 waktu berwudu lah, insya Allah itu kan sudah bersih dari bakteri maupun apalah itu seperti itu. Dan para PPU juga untuk bisa mengedukasi dan menjadwal ulang, karena ini yang harus dipahamkan kepada para jamaah untuk tidak dibatalkan tapi hanya men-schedule ulang. Dan nanti juga para jamaah umroh itu kan juga tidak dibebankan biaya tambahan gitu kan. Sudah ada jadi sudah ada kesepakatan bersama dengan pemerintah dan para maskapai dan para owner semuanya. Nah itu untuk yang terkait untuk bisa kepentingan jamaah atau kepentingan umat yang diutamakan. Jadi bukan profit oriented lah. Gitu. Oke ya, semoga saja ya lekas kondusif. Dari Mas Febri. Ya. Harapannya. Harapannya semoga badai ini berlalu. Kemudian untuk para jamaah, khususnya calon jamaah umroh, tidak perlu khawatir. Yang mau daftar saja. Insya Allah niat Anda untuk ke Baitullah itu istilahnya aman gitu kan. Ini hanya sedikit ujian gitu kan. Tapi pada intinya yang ingin daftar jangan sampai mundur gitu kan. Tetap saja, karena seperti tadi Pak Hendro sampaikan, untuk pembuatan paspor masih berjalan, tidak ada masalah. Nah, nanti kalau sudah dibuka baru dipersiapkan yang segala sesuatunya. Begitu, Mbak. Oke, baru udah dibuka berbondong-bondong lagi ke sana beramai-ramai ya. Betul. Biar Mas Hendro dan semuanya Febri bisa tersenyum lebar lagi. Saya selalu tersenyum lebar ini, Mbak. Percaya sih. Belum makan juga tersenyum terus ya, Pak. Ceria. Betul. Ceria. Oke, terima kasih kehadirannya buat rekan-rekan dari Departemen Agama serta Mas Febri, perwakilan dari salah satu biro perjalanan dari Purwokerto. Semoga obrolan kita pagi hari ini bisa memberikan pencerahan positif untuk masyarakat semuanya, terutama untuk para calon jamaah di rumah ya. Kita tuntaskan untuk segmen Opera Mitra. Terima kasih buat Pak Hendro dan Mas Febri sudah meluangkan waktunya, dan di lain kesempatan semoga masih bisa hadir kembali dan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Insyaallah. Amin. Oke, Mitra Lovers, sekarang kita tuntaskan segmen Opera Mitra dan kita kembali lagi ke ajang Mitra Familia. Commercial break. Yeah!